Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa sampai di penghujung bulan suci Ramadan pada kesempatan kali ini. Salawat beriring salam, marilah kita panjatkan, kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, sehingga kita sebagai umatnya, kita semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, di dalam berpuasa ada orang-orang yang Nabi sebutkan bahwa puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan haus. Nabi SAW bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash." Yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan rasa dahaga. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa bisa seperti itu? Mengapa ada orang yang padahal dia sudah berpuasa, akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa? Mengapa? Jawabannya adalah karena mereka tidak mengetahui bahwa hakikat puasa adalah pengendalian diri atau self-control. Pengendalian diri ketika berpuasa tidak hanya mengendalikan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, akan tetapi pengendalian diri ketika berpuasa juga adalah pengendalian diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita mengendalikan mata kita untuk tidak melihat hal-hal yang tidak baik. Kita mengendalikan telinga kita untuk tidak mendengarkan hal-hal yang tidak berfaedah. Kita mengendalikan tangan kita untuk tidak mengambil hak yang bukan miliknya. Kita mengendalikan kaki kita untuk tidak melangkah kepada tempat yang tidak baik. Ikhwani wa akhwati fillah. Lalu bagaimana cara untuk meningkatkan pengendalian diri kita? Ada sebuah metode yang disebut dengan mindfulness. Mindfulness adalah kesadaran dan perhatian penuh terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita dan apa yang sedang kita lakukan. Budaya Barat, mereka biasanya menggunakan meditasi. Di dalam meditasi, kita diminta untuk memfokuskan pikiran kita untuk menyadari nafas yang masuk dan nafas yang keluar, sehingga diri kita akan menjadi lebih rileks dan lebih tenang. Begitupun Islam mengajarkan, di dalam sholat kita diminta untuk fokus, diminta untuk khusyuk, menghadapkan diri kita, pikiran kita, hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya itu adalah bentuk dari mindfulness-nya di dalam sholat, yaitu adalah kekhusyuan. Lalu bagaimana bentuk mindfulness-nya orang yang berpuasa? Ikhwani wa akhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sebagian ulama menyebutkan bahwa di antara kandungan takwa yang dilahirkan dari ibadah puasa adalah rasa empati dari orang kaya terhadap kaum fakir miskin, kaum fakir. Saya rasa walaupun kita tidak kaya, kita masih sangat jarang merasakan lapar selapar-laparnya kaum fakir yang dikarenakan ketidakmampuannya untuk mendapatkan makanan dan minuman. Maka di sini kita diingatkan untuk tidak tamak, untuk tidak rakus
dan untuk tidak lupa akan bagaimana rasanya itu lapar dan akan bagaimana rasanya itu haus. Ikhwani wa akhwati fillah, dapat kita simpulkan bahwa mindfulness-nya orang yang berpuasa adalah dengan menghayati rasa lapar dan haus itu sendiri sebagai bentuk ketakwaan, yaitu rasa empati terhadap kaum fakir. Mungkin cukup sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.